Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Ketika lautan terdalam tiba-tiba menjadi kuburan bagi ribuan mobil mewah, dan gurun tandus berubah menjadi galeri seni penuh mobil terbalik. Dunia akan menyimpan rahasia besar di balik teknologi dan kendaraan yang terlupakan. Bayangkan, kapal kargo raksasa Felicity Ace yang tenggelam bersama ratusan Lamborghini dan Porsche di dasar Samudra Atlantik, atau deretan gerbong kereta bawah tanah New York yang kini menjadi oase kehidupan laut di pesisir Carolina. Tak kalah menegangkan, di tengah hutan lebat Moskow berdiri generator Mars, mesin raksasa pencipta petir buatan yang kini membisu. Sementara di Gurun Nevada, puluhan mobil tua ditanam terbalik membentuk monumen seni yang menantang logika. Ada pula limusin terpanjang di dunia yang nyaris hancur sebelum akhirnya diselamatkan, hingga prototipe kereta jet Soviet yang terlupakan di antara rongsokan Saint Petersburg. Siap kisah membawa penonton menyusuri jejak ambisi, kegagalan, dan keajaiban yang tersembunyi di tempat-tempat paling tak terbayangkan. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 teknologi dan kendaraan luar biasa yang ditemukan terbengkalai di lokasi-lokasi yang mustahil, mengungkap kisah dramatis, menegangkan, dan penuh keajaiban dari balik puing-puing masa lalu. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Samudra Atlantik, kuburan tak terduga bagi armada mobil mewah. Pada bulan Februari 2022, dunia industri otomotif dan pelayaran dikejutkan oleh insiden kecelakaan kapal kargo Felicity Ace yang menjadi salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah pengangkutan mobil mewah lintas samudra. Kapal sepanjang 200 meter ini berlayar dari pelabuhan Emden di Jerman menuju Amerika Serikat, membawa hampir 4.000 mobil mewah dari berbagai merek terkenal seperti Porsche, Lamborghini, Bentley, Audi, dan Volkswagen. Kendaraan yang diangkut tidak hanya bernilai tinggi secara finansial, tapi juga merupakan hasil produksi terbaru yang sangat dinantikan para pelanggan di Amerika Serikat. Pada 16 Februari 2022, kebakaran hebat tiba-tiba terjadi di bagian utama kapal, tepatnya di area dek tempat mobil-mobil tersebut disimpan. Kebakaran ini diduga bermula dari konsleting pada baterai lithium yang digunakan pada beberapa mobil listrik yang turut diangkut. Seluruh 22 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat berkat bantuan Angkatan Laut Portugal dan kapal-kapal komersial di sekitarnya. Sementara itu, Felicity Ace dibiarkan terbakar di tengah Samudra Atlantik sekitar 400 km dari Kepulauan Azores di kedalaman laut yang mencapai lebih dari 3.000 meter. Setelah api berhasil dipadamkan, tim penyelamat internasional berusaha menstabilkan dan menarik kapal yang sudah mengalami kerusakan parah akibat kobaran api dan paparan air laut. Namun, struktur kapal yang sudah sangat lembab menyebabkan Felicity Ace miring ke sisi kanan dan akhirnya tenggelam secara tiba-tiba pada 1 Maret 2022, tepat saat proses penarikan menuju perairan yang lebih aman. Seluruh muatan kapal termasuk 20 unit Lamborghini Huracan, 190 Bentley, dan 1.117 Porsche dengan nilai total sekitar 438 juta dolar Amerika Serikat ikut tenggelam bersama bangkai kapal di dasar Samudra Atlantik. Kapal itu sendiri bernilai sekitar 24,5 juta dolar Amerika Serikat. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi perusahaan pelayaran Mitsui O.S.K. Lines atau MOL, meskipun perusahaan tersebut memiliki aset yang sangat besar sehingga mampu menanggung kerugian akibat kejadian ini. Bangkai kapal beserta muatannya kini menjadi bagian dari ekosistem dasar laut, menyimpan potensi dampak lingkungan akibat kebocoran bahan bakar dan zat kimia dari kendaraan yang dapat mencemari perairan dan mengganggu kehidupan laut. Gerbong kereta bawah tanah yang menjadi oase lautan di pesisir Carolina. Di lepas pantai Charleston, South Carolina, terdapat sebuah fenomena unik yang jarang diketahui banyak orang. Di bawah permukaan laut sekitar 30 meter dari garis pantai dan pada kedalaman 100 meter, tersembunyi deretan gerbong kereta bawah tanah New York yang sengaja ditenggelamkan. Proyek penenggelaman ini dimulai pada tahun 2002 oleh Departemen Sumber Daya Alam South Carolina sebagai solusi atas kondisi dasar laut yang sangat datar dan hampir tidak memiliki struktur alami.
Sebelum proses penenggelaman, setiap gerbong kereta dipersiapkan dengan cara membuka semua pintu dan jendela agar air laut dan berbagai makhluk hidup laut dapat masuk dan tumbuh di dalamnya dengan mudah. Keberadaan struktur logam besar ini kemudian membentuk terumbu buatan yang diberi nama Kamane Reef. Setelah rangkaian gerbong kereta ini berada di dasar laut, perubahan mulai terlihat dengan sangat cepat. Berbagai jenis udang, kerang, dan ikan segera memanfaatkan celah-celah yang ada di dalam dan di sekitar gerbong sebagai tempat berlindung dari ancaman pemangsa, serta sebagai lokasi mencari makan. Struktur logam dari gerbong yang kokoh menjadi kepermukaan yang sangat baik untuk pertumbuhan alga, rumput laut, dan berbagai organisme laut lainnya. Kehadiran terumbu buatan ini membawa perubahan besar karena mampu menyediakan makanan hingga 400 kali lebih banyak dibandingkan dengan dasar laut yang sebelumnya datar dan kosong tanpa struktur apapun. Selain meningkatkan keanekaragaman hayati, Kamane Reef juga mempercepat pemulihan populasi ikan dan organisme laut lain yang sebelumnya sangat terbatas akibat kurangnya tempat berlindung dan sumber makanan di wilayah tersebut. Proyek ini tidak hanya berhasil mengubah landscape bawah laut yang tadinya monoton menjadi ekosistem yang kaya, tapi juga mengungkap potensi besar dari terumbu buatan dalam pemulihan lingkungan laut dan peningkatan keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir. Kereta terbang super cepat Prancis yang kini teronggok di pedesaan. Di pinggiran Chevy, Prancis, terdapat sebuah hanggar tua yang menyimpan salah satu saksi bisu dari ambisi teknologi transportasi masa lalu, yaitu Eurotrain 180. Kendaraan ini merupakan hasil karya insinyur visioner Jean Bertin yang pada era 1960-an hingga awal 1970-an berupaya merevolusi sistem transportasi darat. Eurotrain dirancang dengan konsep melayang di atas bantalan udara, memanfaatkan tekanan udara yang dipompa ke bagian bawah dan samping rel monorail khusus. Sehingga kereta ini mampu meluncur beberapa sentimeter di atas lintasan tanpa kontak langsung dengan permukaan rel. Dengan teknologi tersebut, Eurotrain mampu mengurangi gesekan secara signifikan, memungkinkan kecepatan yang jauh melampaui kereta konvensional. Bahkan, prototipe 180 pernah mencatat kecepatan hingga 430 km per jam pada tahun 1974, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk masanya. Jean Bertin dan timnya membangun beberapa prototipe Eurotrain dengan desain dan ukuran yang berbeda, mulai dari model eksperimental kecil hingga unit yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Salah satu prototipe yang paling terkenal adalah Eurotrain 02 yang kini diselamatkan dan dipajang di sebuah museum kecil di Versailles. Rel monorail khusus sepanjang lebih dari 18 km yang dulu digunakan untuk uji coba Eurotrain masih dapat ditemukan di pedesaan Prancis, membentang melintasi ladang dan hutan sebagai pengingat akan proyek ambisius yang pernah hampir mengubah wajah transportasi Eropa. Namun, meskipun menawarkan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, Eurotrain menghadapi tantangan besar dalam hal biaya pembangunan rel khusus dan ketergantungan pada infrastruktur baru yang mahal. Pada saat yang sama, perusahaan kereta nasional Prancis SNCF mengembangkan TGV, kereta berkecepatan tinggi yang dapat beroperasi di rel konvensional maupun rel baru, sehingga lebih fleksibel dan ekonomis untuk diimplementasikan secara luas. Pada tahun 1974, pemerintah Prancis memutuskan untuk menghentikan pendanaan proyek Eurotrain dan mengalihkan dukungan penuh kepada TGV. Keputusan ini menandai berakhirnya era Eurotrain dan sebagian besar prototipe serta relnya dibiarkan terbengkalai menjadi rongsokan logam yang kini berkarat dan terlupakan di gudang-gudang tua atau di tengah pedesaan. Beberapa bahkan menjadi sasaran vandalisme dan pembakaran. Generator listrik raksasa yang terbengkalai di kedalaman hutan Moskow. Di tengah lebatnya hutan di pinggiran Moskow, Rusia, berdiri sebuah struktur raksasa yang tampak asing bagi siapapun yang melihatnya. Bentuknya yang besar dan aneh seringkali mengingatkan pada pesawat luar angkasa yang jatuh atau bangunan misterius dari masa depan. Namun mesin ini sejatinya adalah Generator Marks, sebuah alat ilmiah yang diciptakan pada era kejayaan Uni Soviet, tepatnya pada tahun 1970-an di pusat penelitian tegangan tinggi. Generator Marks ini dirancang dengan tujuan khusus, yaitu mengumpulkan dan menyimpan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar, lalu melepaskannya secara mendadak untuk menciptakan kilatan petir buatan yang sangat kuat. Fungsi utama dari mesin raksasa ini adalah untuk menguji seberapa kuat kabel listrik dan badan pesawat menghadapi sambaran petir. Dengan cara ini,
Para ilmuwan Soviet berusaha memastikan bahwa teknologi transportasi dan infrastruktur yang mereka kembangkan mampu bertahan menghadapi kondisi alam yang paling ekstrim, seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Generator Marx bekerja dengan cara menumpuk energi listrik dalam kapasitor, lalu melepaskannya secara bersamaan sehingga tercipta loncatan listrik yang menyerupai petir sungguhan. Melalui pengujian ini, para peneliti bisa mengetahui kelemahan serta kekuatan material yang digunakan dalam berbagai proyek teknologi. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, fasilitas penelitian ini tidak lagi mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah baru Rusia. Biaya operasional yang sangat tinggi membuat mesin ini akhirnya terbengkalai, ditinggalkan di tengah hutan, dan perlahan-lahan dilupakan oleh masyarakat. Selama bertahun-tahun, generator Marx hanya menjadi saksi bisu perubahan zaman, menyimpan cerita dengan kejayaan teknologi masa lalu yang kini tertutup debu dan lumut. Namun pada tahun 2014, pemerintah Rusia sempat menghidupkan kembali mesin ini untuk sebuah demonstrasi. Hasilnya sangat mengejutkan karena mesin tua tersebut masih berfungsi dengan baik, seolah membuktikan kehebatan rancangan para ilmuwan Soviet terdahulu. Limusin terpanjang dunia yang ditemukan nyaris hancur. Limusin legendaris bernama The American Dreams tercatat sebagai kendaraan terpanjang di dunia dengan panjang yang mencapai sekitar 30,5 meter. Mobil luar biasa ini dirancang dan dibangun pada tahun 1986 oleh J. Oberg, seorang desainer otomotif asal Amerika Serikat yang juga dikenal melalui keterlibatannya dalam menciptakan mobil DeLorean, kendaraan ikonik dalam film fiksi ilmiah Back to the Future. Tidak hanya ukurannya yang mengencangkan, limusin ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur mewah yang tidak biasa, seperti kolam air panas yang benar-benar bisa digunakan, landasan kecil untuk helikopter di bagian belakang, serta sambungan engsel di bagian tengah bodi yang memungkinkan kendaraan tetap dapat berbelok dengan luas meskipun ukurannya luar biasa besar. J. Oberg awalnya membayangkan limusin ini sebagai kendaraan khusus yang bisa disewakan ke studio film di Hollywood. Ia berharap kendaraan unik ini menjadi properti yang menarik dalam berbagai produksi film dan acara. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Ukurannya yang sangat panjang membuat limusin ini sulit untuk diparkir dan digunakan secara praktis. Selain itu, biaya perawatan yang sangat tinggi menjadi hambatan besar. Akhirnya, limusin ini tidak banyak digunakan dan ditinggalkan begitu saja di sebuah gudang tua di New Jersey pada akhir tahun 1990-an, perlahan-lahan mulai rusak dan terlupakan. Keadaan berubah pada tahun 2019 saat kendaraan ini dibeli oleh Michael Dizer, seorang kolektor kendaraan langka dan pendiri Orlando Auto Museum di Florida yang memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih memadai untuk menyelamatkan kendaraan ikonik ini. Dengan semangat dan dukungan dana yang cukup, Michael Dizer memulai proses restorasi besar-besaran yang memakan waktu 3 tahun. Ia menggandeng tim teknisi berpengalaman untuk menghidupkan kembali seluruh fitur unik yang dimiliki limusin ini, termasuk perbaikan struktur rangka, perbajaan interior mewah, serta pengecekan ulang semua sistem mekanis dan listriknya. Kini The American Dream telah kembali tampil dalam kondisi sempurna dan menjadi salah satu daya tarik utama di Orlando Auto Museum, mengundang kekaguman dari para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru dunia. International Car Forest, ketika puluhan mobil tua ditanam menjadi monumen seni yang mencengangkan. Di tengah bentang gurun kering dan luas di Great Basin Desert, Nevada, Amerika Serikat, berdiri sebuah karya seni yang tak biasa dan memikat mata. Tempat ini dikenal sebagai International Car Forest of the Lost Cars, sebuah instalasi seni yang mencolok dan penuh kejutan. Dibangun sejak tahun 2011 oleh dua seniman bernama Chad Sark dan Mark Rippey, tempat ini merupakan hasil dari visi kreatif yang ingin mengubah barang rongsokan menjadi karya monumental. Puluhan mobil tua dari berbagai jenis, mulai dari sedan klasik hingga truk besar, tidak hanya dibiarkan begitu saja tetapi sengaja ditanam dalam posisi terbalik ke dalam tanah. Beberapa kendaraan bahkan ditumpuk di atas mobil lain, membentuk struktur setinggi lebih dari 6 meter sehingga menciptakan pemandangan dramatis yang berdiri mencolok di tengah alam liar yang kosong. Pemandangan mobil-mobil ini bukan hasil dari susunan asal-asalan. Setiap kendaraan ditanam dengan perhitungan yang matang agar mampu berdiri stabil dalam posisi yang tidak biasa. Mobil-mobil berat ini dipindahkan dan diposisikan secara presisi, meskipun lokasi tersebut berada jauh dari fasilitas modern seperti alat berat atau jalan beraspal. Proses ini mengundang kekaguman sekaligus pertanyaan mengenai bagaimana logistik yang rumit ini bisa diatasi di medan yang begitu sulit dijangkau. Setelah berdiri,
Mobil-mobil itu berubah menjadi kanvas raksasa bagi seniman grafiti dari berbagai penjuru dunia. Permukaan kendaraan dipenuhi oleh lapisan cat semprot warna-warni, mural, serta pesan visual yang mencerminkan berbagai ekspresi dan ide. Kontras antara warna cerah di atas logam berkarat dengan lanskap gurun yang kering menciptakan pengalaman visual yang kuat. Seni jalanan ini tidak hanya menghidupkan kembali benda-benda usang, tetapi juga mempertemukan dunia otomotif, seni, dan alam dalam cara yang jarang ditemui di tempat lain. International Car Forest of the Lost Cars kini tercatat sebagai instalasi seni dengan jumlah mobil terbalik terbanyak di dunia. Ford Falcon yang tergantung di pohon dan menyatu dengan alam liar. Di sebuah sudut terpencil di Muckleford, Australia Selatan, terdapat pemandangan unik yang telah memicu rasa penasaran selama hampir 4 dekade. Sebuah Ford Falcon tua tergantung di cabang pohon besar, tampak seperti bagian dari instalasi seni yang menantang logika. Mobil ini tidak jatuh atau tersangkut akibat kecelakaan, melainkan sengaja ditempatkan di sana oleh pemiliknya pada tahun 1985. Tujuannya adalah sebagai aksi promosi yang tidak biasa untuk memperkenalkan sebuah buku. Seiring waktu, Falcon yang menggantung di antara dahan menjadi penanda ekstrentik, sekaligus simbol bagaimana benda buatan manusia dapat menjadi bagian tetap dari landscape alam, meskipun awalnya hanya dimaksudkan sebagai perhatian sesaat. Ford Falcon sendiri merupakan mobil yang sangat dikenal di Australia. Diproduksi sejak tahun 1960 hingga 2016, mobil ini terkenal karena ketahanannya di medan Australia yang luas dan keras. Bentuknya yang kokoh dan performa yang tangguh menjadikan pilihan banyak keluarga dan pekerja di pedesaan. Bahkan, popularitasnya pernah mencapai puncak ketika tampil sebagai kendaraan ikonik dalam film Mad Max, menambah reputasinya sebagai simbol kekuatan dan kebebasan dalam budaya populer Australia. Namun, Falcon yang tergantung di pohon itu hanyalah salah satu dari contoh fenomena yang lebih luas dan menakjubkan, yaitu ketika kendaraan ditinggalkan begitu lama hingga akhirnya menyatu dengan alam. Di berbagai belahan dunia, terdapat mobil-mobil tua yang tertinggal di hutan atau kebun, lalu menjadi bagian dari pertumbuhan pohon. Salah satu kisah yang sering dianggap tidak masuk akal adalah tentang sebuah VW Beetle dari akhir 1960-an yang tampak ditembus batang pohon. Banyak yang mengira itu hanyalah hasil manipulasi gambar, tetapi setelah diteliti ternyata fenomena ini bisa benar-benar terjadi. Dalam kondisi tertentu, sebuah pohon dapat tumbuh sangat besar dalam kurun waktu puluhan tahun dan menembus bodi mobil yang diam di tempat. Prototipe kereta jet Soviet yang nasibnya terlupakan di Saint Petersburg. Sebelum runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, negara tersebut dikenal sebagai salah satu kekuatan besar yang gemar bereksperimen dengan teknologi ekstrim. Banyak proyeknya terkesan ambisius, bahkan seringkali terlihat tidak masuk akal. Beberapa di antaranya terlalu mahal atau terlalu rumit untuk diwujudkan. Akibatnya banyak penemuan setengah jadi akhirnya terbengkalai dan ditinggalkan di gudang atau tempat rongsokan. Salah satu proyek yang paling unik dan tak biasa berasal dari dunia perkereta-apian, yaitu sebuah kereta bertenaga jet yang dikenal sebagai High Speed Laboratory Rail Car atau SVL. Inspirasi SVL berasal dari Amerika Serikat ketika pada tahun 1966 mereka menguji coba kereta jet eksperimental bernama M497 Black Beetle yang mampu melaju hingga 183 mil per jam. Tidak ingin tertinggal, Soviet kemudian melakukan eksperimen serupa. Pada tahun 1970 mereka memodifikasi salah satu gerbong dari kereta penumpang biasa tipe ER-22. Di atas gerbong tersebut, para insinyur Soviet memasang dua mesin jet yang biasanya digunakan untuk pesawat Yak-40, sejenis pesawat penumpang kecil. Hasilnya adalah sebuah kendaraan rel dengan bentuk aneh, campuran antara kereta dan pesawat yang kemudian diberi nama SVL. Secara mengejutkan, SVL mampu melaju hingga kecepatan 124 mil per jam. Mengingat desainnya yang sederhana dan penggunaan mesin pesawat di atas gerbong kereta, capaian ini dianggap cukup mengesankan, namun proyek ini ternyata menyimpan banyak kelemahan. Suara mesin jet sangat bising dan mengganggu, sehingga tidak mungkin dioperasikan di dekat kawasan pemukiman. Selain itu, bahan bakar jet sangat mahal, jauh dari kata ekonomis untuk penggunaan harian. Ini membuat proyek tidak layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sistem transportasi massal. Karena berbagai keterbatasan teknis dan biaya, proyek SVL dihentikan pada tahun 1975. Satu-satunya prototipe yang pernah dibuat akhirnya dibuang di sebuah tempat rongsokan di kota Saint Petersburg. Di sanalah kereta eksperimental ini dibiarkan terbengkalai dan berkarat selama bertahun-tahun bersamaan dengan memudarnya impian-impian besar teknologi Soviet.
Pada akhirnya SVL hanya menjadi saksi bisu dari kegagalan ambisius di era yang penuh persaingan teknologi global. Radar raksasa Soviet dan misteri Russian Woodpecker yang terbengkalai. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl mengalami bencana besar pada April 1986 ketika salah satu reaktornya meledak, melepaskan radiasi dalam jumlah besar ke atmosfer. Akibatnya area seluas lebih dari 1.000 mil persegi di sekelilingnya dikosongkan dan ditetapkan sebagai zona eksklusi. Daerah ini hingga kini tetap tertutup dan berbahaya karena masih ada kantong-kantong radiasi yang bisa mematikan. Meskipun begitu, sejumlah penjelajah yang nekat sering menyelinap masuk untuk melihat peninggalan masa lalu, termasuk struktur raksasa yang dikenal dengan nama Duga. Duga adalah sistem radar yang dibangun oleh Uni Soviet pada awal tahun 1970-an. Bangunan ini luar biasa besar, menjulang setinggi hampir 152 meter dan membentang sepanjang 701 meter. Radar ini dirancang sebagai sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi peluncuran misil dari jarak yang sangat jauh, bahkan hingga 1.600 mil. Untuk menjalankan sistem sebesar itu dibutuhkan pasukan listrik yang sangat besar, dan banyak yang percaya bahwa pembangkit Chernobyl dibangun tidak hanya untuk kebutuhan sipil, tetapi juga untuk mendukung operasional radar ini. Ketika Duga mulai diaktifkan pada pertengahan tahun 1976, sinyal yang dipancarkan sangat kuat sehingga terdengar ke seluruh dunia melalui gelombang radio. Suara berulang yang menyerupai ketukan cepat itu membuat para operator radio asing kebingungan karena suara tersebut terdengar seperti ketukan burung pelatuk. Radar ini mendapat julukan dari dunia barat sebagai Russian Woodpecker. Namun, karena sifatnya yang misterius dan frekuensinya yang mengganggu, berbagai teori konspirasi pun bermunculan. Ada yang menduga bahwa Duga adalah bagian dari eksperimen untuk mengendalikan pikiran manusia melalui gelombang elektromagnetik, sesuatu yang tidak pernah terbukti secara ilmiah. Setelah ledakan di Chernobyl, seluruh kawasan termasuk stasiun radar ini ditinggalkan. Duga pun tidak lagi berfungsi dan mulai rusak dimakan waktu. Meskipun dulunya menjadi simbol kekuatan dan kecanggihan teknologi era Perang Dingin, kini ia berdiri diam sebagai kerangka logam raksasa yang sunyi di tengah hutan dan perlahan menelan kembali jejak manusia. Ribuan pesawat tempur pensiun yang ditemukan tertidur di Boneyard raksasa. Pesawat-pesawat militer yang telah berjasa selama puluhan tahun justru menemukan rumah barunya di padang pasir tandus Tucson, Arizona. Di sanalah berdiri Davis Monthan Air Force Base, sebuah kompleks penyimpanan raksasa yang dikenal sebagai Boneyard, atau tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 4.000 pesawat bekas yang telah menyelesaikan tugasnya. Sejak didirikan pada tahun 1946, tempat ini telah menjadi tempat penyimpanan alat tempur senilai total 34 miliar dolar Amerika. Di antara barisan pesawat yang membisu, terdapat banyak jet tempur legendaris seperti F-111 Art Clark yang diperkenalkan pada tahun 1964, serta F-4 Phantom II yang mulai bertugas sejak 1958. Namun, tidak semua pesawat dibiarkan berjejer di bawah matahari gurun. Beberapa pesawat tertentu disimpan dengan pengamanan tinggi di dalam gudang seperti F-117 Nightwalk. Inilah pesawat siluman pertama di dunia yang mulai digunakan pada tahun 1981. Walau telah dipensiunkan pada 2008, banyak teknologi di dalamnya masih dirahasiakan, sehingga keberadaannya tetap tersembunyi dari pandangan publik. Keputusan untuk menyimpan pesawat-pesawat itu di Tucson bukanlah tanpa alasan. Cuaca kering dan curah hujan yang sangat minim membuat lingkungan ini ideal untuk menjaga kondisi pesawat agar tidak cepat rusak. Bahkan, Angkatan Udara Amerika Serikat masih memanfaatkan beberapa bagian dari pesawat-pesawat tua ini sebagai suku cadang untuk memperbaiki armada yang masih aktif terbang di langit. Salah satu kisah yang paling mengesankan datang dari B-52 Stratofortress bernama Wise Guy yang dibangun pada tahun 1955 dan pernah beraksi dalam Perang Vietnam. Setelah sempat dipensiunkan pada 2008, pesawat ini kembali diaktifkan pada 2019 untuk menggantikan B-52 lain yang rusak dalam sebuah latihan. Berkat kondisi penyimpanan yang sangat baik di Davis Monthan, Wise Guy tetap dalam keadaan layak terbang dan kini siap digunakan kembali. Lebih dari 7 dekade setelah pertama kali mengudara. Miss World Discover, kapal pesiar yang karam dan terabaikan di perairan terpencil Solomon. Pada April tahun 2000, kapal penumpang Miss World Discoverer mengalami insiden yang mengejutkan di perairan Kepulauan Solomon saat mencoba melintasi jalur sempit yang dikenal sebagai Sunfly Passage. Kapal tersebut menabrak karang yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Benturan itu menyebabkan kapal mulai miring dan kehilangan keseimbangan.
Menyadari bahaya yang mengancam, kapten segera mengirim sinyal darurat. Sebuah feri lokal segera datang dan berhasil mengevakuasi seluruh penumpang tanpa korban jiwa. Dalam situasi yang semakin genting, sang kapten membuat keputusan berani dengan mengarahkan kapal yang sudah rusak ke Rodri Bay, sebuah teluk yang lebih aman untuk mempermudah proses penyelamatan. Namun, kondisi politik di Kepulauan Solomon saat itu tengah bergejolak akibat perang saudara yang membuat tim penyelamat tak bisa menjangkau lokasi. Akibatnya, kapal tersebut dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Pada tahun 2004, perusahaan pemilik kapal Society Expeditions menyatakan bangkrut. Sejak saat itu, Miss World Discoverer tidak lagi memiliki pemilik resmi dan dibiarkan begitu saja tanpa perawatan maupun upaya pemulihan. Keberadaan bangkai kapal yang miring di tepi teluk ternyata menarik perhatian wisatawan. Lambat laun, lokasi tersebut berkembang menjadi objek wisata unik. Beberapa pengusaha bahkan membangun penginapan bergaya bungalow di sekitar lokasi karamnya kapal. Kini pengunjung dapat menikmati malam dengan pemandangan langsung ke bangkai World Discoverer yang tenang namun penuh kisah dramatis. Observatorium Arecibo, teleskop raksasa yang kini terbengkalai jadi puing sejarah. Puerto Rico dikenal sebagai surga tropis yang memikat dengan pantai berpasir putih dan hutan lebat yang menyelimuti perbukitan. Namun di tengah keindahan alam tersebut, tepatnya di dekat kota Arecibo, terdapat sebuah pemandangan yang kontras. Di antara pepohonan tropis terbentang bekas struktur raksasa berupa cekungan beton yang dulunya merupakan bagian dari teleskop luar angkasa paling canggih dan terkenal di dunia, yaitu Observatorium Arecibo. Observatorium Arecibo dibangun oleh Yayasan Sains Nasional Amerika Serikat pada tahun 1963 dengan piringan raksasa berdiameter sekitar 305 meter. Teleskop ini mampu menangkap sinyal dari luar angkasa yang sangat jauh. Selama lebih dari 5 dekade, para ilmuwan menggunakan fasilitas ini untuk mengungkap rahasia asteroid, planet, dan fenomena kosmik lainnya. Karena ukurannya yang luar biasa, teleskop ini pernah menjadi yang terbesar di dunia dan menjadi kebanggaan sains global. Namun keberadaannya mulai terancam ketika pada tahun 2017, badai Maria yang sangat dahsyat menghantam Puerto Rico dan menyebabkan kerusakan parah pada struktur teleskop. Walaupun upaya perbaikan dilakukan, badai telah melemahkan sistem pendukung teleskop. Ketika bulan Agustus 2020 tiba, salah satu kabel utama yang menahan platform pengamatan tiba-tiba putus, mengakibatkan kerusakan serius pada piringan utama. Kejadian ini menjadi peringatan bahwa struktur teleskop tidak lagi stabil. Meskipun teknisi berusaha menstabilkan dan memperbaiki kondisi teleskop, bencana akhirnya tak terelakkan. Pada tanggal 1 Desember 2020, kabel-kabel yang tersisa tak mampu menahan beban dan akhirnya seluruh platform ambruk, menghantam piringan di bawahnya dan menghancurkan struktur penting lainnya. Kerusakan total yang ditimbulkan menjadikan teleskop ini tidak lagi bisa digunakan, dan saat ini yang tersisa hanyalah puing-puing besi, beton retak, dan bekas luka di tengah hutan. Meskipun di Google Maps, lokasi ini masih tercantum sebagai sementara tutup, nyatanya masa depan observatorium ini masih belum pasti. Kuburan kereta api yang ditinggalkan dan ditelan keheningan asin. Di hamparan luas Salar de Uyuni di Bolivia, terdapat sebuah tempat sunyi yang dijuluki kuburan kereta api di tengah gurun garam yang memantulkan cahaya matahari dengan menyilaukan. Lebih dari 100 kereta api tergeletak diam, berkarat, dan hancur perlahan. Namun bukan manusia yang bersemayam di sini, melainkan besi-besi tua yang dahulu pernah menjadi tulang punggung transportasi dan perdagangan di Bolivia. Rangka-rangka logam yang terkelupas, catnya dan roda-rodanya yang sudah tidak bisa berputar lagi, menjadi saksi bisu dari masa kejayaan yang telah lama berlalu. Kota Uyuni sendiri dibangun pada tahun 1890 sebagai pusat perlintasan jalur kereta api. Saat itu Bolivia tengah berkembang dalam industri pertambangan, terutama timah, dan membutuhkan jalur distribusi yang kuat. Dari kota ini, rel-rel kereta menghubungkan berbagai wilayah penting di Bolivia. Dengan posisi strategis, Uyuni menjadi simbol utama untuk mengangkut hasil tambang menuju kota besar dan pelabuhan. Keadaan ini mendorong pembangunan jaringan rel yang lebih luas, termasuk pembelian banyak kereta baru dari Inggris pada awal abad ke-20. Namun, harapan untuk memperluas jaringan transportasi itu terhenti secara tiba-tiba ketika industri pertambangan mulai merosot pada pertengahan abad ke-20. Seiring berkurangnya kebutuhan akan pengangkutan timah, kereta-kereta itu pun menjadi tak terpakai. Karena tidak lagi memiliki fungsi dan biaya perawatan yang tinggi, ratusan gerbong akhirnya ditinggalkan di padang garam yang sunyi. Lambat laun mereka berubah menjadi tumpukan logam tua yang terlupakan. Meski udara gurun biasanya membuat logam bertahan lebih lama dari proses karat, kondisi di Salar de Uyuni sangat berbeda.
Dataran ini dulunya adalah danau air asin yang mengering ribuan tahun lalu, meninggalkan hamparan garam yang luas. Angin yang berembus membawa butiran garam halus yang terus menempel dan merusak permukaan kereta. Tak ada tempat berlindung, dan setiap hari matahari serta garam terus menggerogoti logam-logam tua itu tanpa henti. Proses korosi yang biasanya memakan waktu lama terjadi lebih cepat karena kombinasi panas dan garam. Batmobile, properti film yang ditemukan di tempat tak terduga. Di dunia film dan komik, Batmobile dikenal sebagai kendaraan tempur canggih yang digunakan oleh tokoh Batman dan memburu penjahat. Mobil ini memiliki desain mirip tank dan dilengkapi dengan berbagai perlengkapan canggih. Namun kisah menarik muncul ketika kendaraan ikonik tersebut ditemukan terbengkalai di sebuah tempat parkir di Dubai sejak tahun 2015. Bukan karena Bruce Wayne kehabisan uang, melainkan karena mobil tersebut sebenarnya adalah properti asli dari film The Dark Knight. Setelah digunakan untuk promosi di Timur Tengah, mobil ini sempat ditawarkan untuk dijual dengan harga mencapai $1 juta, namun tidak pernah menemukan pemilik baru hingga akhirnya dibiarkan begitu saja. Sementara itu, hal serupa datang dari negara bagian Washington, Amerika Serikat. Sebuah van warna-warni yang sangat mirip dengan Mystery Machine dari serial animasi Scooby-Doo ditemukan terbengkalai di dekat gudang di kota kecil Blaine pada tahun 2018. Banyak yang menduga van ini adalah peninggalan dari petualangan geng pemecah misteri tersebut. Setelah ditelusuri lebih jauh, terungkap bahwa kendaraan ini adalah properti film Jay and Silent Bob Strike Back yang dirilis tahun 2001. Van tersebut ditinggalkan setelah produksi selesai karena biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang cukup besar, sesuatu yang sering terjadi dalam industri film. Tak hanya di Amerika atau Timur Tengah, kejadian serupa juga dapat ditemukan di Australia. Di kota kecil bernama Cooper Pedy, sebuah pesawat luar angkasa berkarat terlihat terparkir di area publik. Benda ini bukanlah alat transportasi dari dunia lain, melainkan properti film Pitchback yang dibintangi oleh Vin Diesel dan dirilis pada tahun 2000. Setelah proses pengambilan gambar selesai, proper tersebut dibiarkan begitu saja dan kini menjadi bagian permanen dari pemandangan kota yang gersang dan berbatu. Fenomena kendaraan film yang terbengkalai ini mengungkap sisi lain dari industri perfilman. Ketika sorotan kamera telah padam dan penonton beralih ke tayangan berikutnya. Berbagai properti besar dan mencolok kerap kali tidak lagi memiliki nilai ekonomi untuk disimpan atau dirawat. Biaya logistik yang tinggi dan kurangnya minat pasar menyebabkan kendaraan ikonik ini ditinggalkan begitu saja. Meski begitu, keberadaannya mereka di lokasi-lokasi tak terduga memberi warna tersendiri bagi masyarakat setempat dan menjadi penanda abadi dari warisan sinema yang super megah. Legenda mobil super yang dibuang di tempat yang tak terbayangkan. Dunia maya seringkali menyebarkan cerita mencengangkan tentang supercar yang dibiarkan begitu saja terbengkalai di tempat-tempat yang tak terduga, seolah siap diambil siapa saja yang menemukannya. Salah satu cerita yang sempat ramai dibicarakan terjadi pada tahun 2011 ketika sebuah gambar Lamborghini Diablo muncul di internet. Mobil itu tampak ditinggalkan di tengah ladang dengan bodi berkarat dan jendela kusam. Sekilas, gambar itu terlihat nyata, tetapi para penggemar otomotif menemukan bahwa jendela berwarna biru buram tersebut menunjukkan bahwa mobil itu hanyalah kit car, yaitu kendaraan murah yang dimodifikasi agar menyerupai supercar asli dengan menggunakan body fiberglass. Fenomena semacam ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 2022, muncul pula foto Bugatti Chiron yang tampak ditinggalkan di tengah hutan lebat. Banyak yang mengira itu adalah mobil asli dengan harga lebih dari $2,5 juta. Namun terungkap bahwa gambar itu merupakan hasil karya digital seorang seniman bernama Fabian Evner yang menciptakan ilusi 3D untuk menggambarkan suasana pasca apokaliptik. Gambar itu hanyalah imajinasi visual yang dipoles hingga tampak seperti kenyataan. Meski banyak cerita hoax beredar, ada pula kasus nyata supercar terbengkalai terutama di Uni Emirat Arab. Di sana, aturan hukum yang ketat membuat banyak ekspatriat memilih meninggalkan mobil mewah mereka ketika menghadapi kesulitan finansial. Karena gagal membayar utang bisa berujung hukuman penjara. Setiap tahunnya ribuan mobil ditemukan terlantar termasuk Ferrari Enzo yang sempat teronggok berkarat di tempat penyitaan selama bertahun-tahun. Hal serupa terjadi di Irak di mana Ferrari F40 milik Uday Hussein, putra dari Saddam Hussein, terbengkalai sejak kematian pemiliknya pada tahun 2003. Bahkan keluarganya sempat memberikan peringatan keras kepada siapapun yang berniat mengambilnya. Cerita-cerita ini mengungkap bahwa tidak semua yang terlihat di internet adalah kenyataan. Beberapa gambar hanya manipulasi visual, sementara sebagian lainnya memang mencerminkan kejadian nyata yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, hukum, dan politik suatu negara.